San Marino TV untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum di acara San Marino TV siang ini. Pada 5 September yang lalu terjadi kasus pelecehan seksual di Palembang yang menyebabkan satu siswi SMP meninggal dunia. Dari kasus pelecehan tersebut, terdapat 4 pelaku yang terlibat dalam kasus pelecehan tersebut. Ada IS yang berusia 16 tahun, MZ berumur 13 tahun, AS dan NS yang berumur 12 tahun. Dan sekarang saya sudah terhubung dengan rekan saya Marvel yang akan mewawancarai salah satu psikolog mengenai kasus pelecehan seksual ini. Selamat siang teman-teman. Pada hari ini saya sebagai host Anda Marvel Jansen, kita kembali lagi ke acara kita di San Marino TV. Dan pada hari ini seperti yang kalian tahu saja, kasus pelecehan seksual itu sudah mulai marak ya di mana-mana ya, terutama terjadi di jenjang usia remaja ya. Kan anak-anak lagi penasaran juga, tapi parah banget ya guys. Terus untuk seputar topik ini, aku mengundang seorang narasumber yang akan aku wawancarai seputar beberapa pertanyaan. Dan sekarang narasumbernya sudah datang dan ada di sebelah aku. Cing cing cing, Kak Rafika. Hai. Oke, makasih ya Kak Rafika udah menerima tawaran wawancara aku. Aduh. Oke, aku langsung mulai aja kali ya ke pertanyaannya ya. Oke, boleh. Belum lama ini ada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh 4 anak SMP laki-laki sampai korban meninggal dunia. Apa opini Kak Rafika terhadap kasus tersebut? Opininya ya, itu sebenarnya pasti yang pertama shock ya, kayak wow sekarang zaman udah sangat gila ya bisa dibilang gitu, dan itu merupakan kejahatan yang bisa kita bilang luar biasa ya gitu, kayak untuk orang yang normal pasti itu kayak kok bisa gitu kan. Jadi ya tanggapan aku pas pertama pastinya shock, yang kedua oh ternyata ini udah bukan zaman dimana kita harus apatis ya gitu, kita harus sudah mulai banyak aware sama keadaan lingkungan sosial, dan sebisa mungkin sekecil mungkin kita berpartisipasi gitu untuk menanggulangi atau mencegah kejadian hal yang serupa gitu sih. Kira-kira kalau menurut Kak Rafika ini ada ini nggak ya, apa namanya, terkait dengan pergaulan anak itu ada campurnya juga nggak Kak sama kasus ini? Tentunya ya gitu, karena kan yang mempengaruhi seseorang berperilaku tuh ya kayak pertama tuh pola asuh. Yang pertama tuh pasti dari lingkungan keluarga, karena anak pertama hidup di dunia kan ya keluarga ya gitu. Betul. Lalu yang kedua itu tadi pergaulan, lingkungan sosial gitu. Itu tentu pengaruh ya gitu, kayak kalau nih orang di keluarganya tidak diperhatikan, tidak diberikan nilai-nilai moral yang kuat, tidak memiliki attachment sama orang tuanya, ya akhirnya mencari itu di luar gitu. Let's say lingkungannya positif, bisa jadi bagus di dia, tapi kalau lingkungannya negatif, ya dia pun akhirnya karena nggak punya kepribadian yang kuat, ya dia nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia cuma pakai logikanya, perasaannya aja, oh gue nyaman nih di sini, gue merasa diterima, jadi udah gitu. Dia nggak peduli temennya itu salah atau enggak gitu, karena dia nggak dapat didikan moral gitu kan dari keluarganya. Tuh, terus itu ada juga faktor yang biasanya mempengaruhi perilaku seseorang itu media sosial sekarang, karena sekarang udah era digital ya. Bener. Kayak kamu bisa akses apapun ya, Dan lihat apapun gitu. Lihat apapun gitu. Jadi sekarang tuh udah orang di lingkungan rumah, lingkungan sosial, dan then kita harus admit bahwa digital pun sangat mempengaruhi. Iya. Apalagi sekarang orang tua jadi pada up to trend semua ya jadinya ya. Betul. Sekarang sebatas trend dance TikTok aja mereka tahu gitu ya. Emang udah berkembang itu sih. Betul. Dan 3 dari 4 pelaku mendapatkan rehabilitasi sebagai sanksinya. Menurut Kak Rafika, apakah sanksi yang diberikan setimpal dengan aksi yang dilakukan pelaku? Menurut aku kejahatan itu kan sebenarnya fenomena yang sangat kompleks ya. Gitu. Kalau dari sisi hukuman mungkin aku bukan pakarnya ya, karena aku bukan orang hukum. Tapi kalau dari sisi psikologis, sebenarnya yang paling penting itu hukuman itu memberikan efek jera. Kalau ternyata hukumannya, misalnya let's say ada anak yang memang tipikalnya hatinya lembut gitu, tiap anak kan beda-beda ya. Ada yang cenderung sensitif gitu, mungkin dia dengan
dimarahin ataupun diberikan sanksi sekali, dia udah cukup jerak tuh. Tapi ada anak yang mungkin sanksinya atau sikapnya, sensitivitasnya kurang gitu, atau enggak yang mungkin juga tipikalnya susah dalam belajar, atau ya IQ-nya pun terbatas, ya mungkin hukumannya itu kalau ditegur tuh bagi dia nothing gitu, bukan hal apa-apa. Jadi kalau untuk dilihat sebenarnya ini udah tepat atau belum ya gitu, itu harus balik lagi ke individu sih sebenarnya gitu. Kayak makanya kenapa kan kalau persidangan itu pasti kompleks dan cukup panjang ya gitu. Terus banyak pemeriksaan juga ya, biasanya kalau anak di bawah umur tuh ada psikologisnya dan lain-lain gitu kan. Banyak pakar-pakar juga yang pastinya didatengin. Nah itu akhirnya yang bisa membuat nanti pun ya sidang itu menentukan apakah hukuman ini pantas atau enggak gitu sih. Yang penting itu sih sebenarnya, memberikan efek jerak. Tapi kalau misalkan seandainya cuma direhabilitasi gini, menurut kakak jerah apa enggak? Tergantung. Ya jerah atau enggaknya itu tadi balik lagi ke individunya ya gitu. Dan tergantung rehabilitasinya sebenarnya. Oh, iya sih. Kalau ternyata di tempat rehabilitasi ini ya bisa memberikan pelajaran dan bisa membentuk kepribadian individu si pelaku ini jadi lebih baik, why not kan sebenarnya? Karena dia juga masih anak kecil nih sebenarnya, masih di bawah umur ya. Ada yang usia 12. Iya, 12-13. Nah, itu kan masih di bawah umur. Itu emosinya masih belum stabil banget bisa dibilangnya. Apalagi mungkin dia nggak mendapatkan pengarahan dari keluarganya atau lingkungan sosialnya juga nggak mendukung. Jadi ya kalau di panti rehabilitasi ini dia bisa jadi pribadi yang baik, bisa dibentuk dengan ya punya support system dan cara-cara dia, cara meregulasi emosi dengan lebih baik, ya menurut aku akan oke aja. Nah masalahnya kita nggak tahu ya. Tergantung pribadinya lagi ya. Betul, tergantung juga. Gitu. Oke, baik. Menurut Kak Rafika, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada pelakunya? Sanksinya itu sih kayak yang pertama sesuai sama keadaan dia gitu. Kayak kalau dia memang kan kalau aku dengar juga tuh kasusnya kalau nggak salah si anak ini kecanduan sama pornografi ya. Iya. Pengaruh dari situ. Iya, pengaruh dari situ. Nah, jadi kayak kalau memang ternyata hukumannya itu bisa membantu dia mencegah yang namanya adiksi itu which is good gitu. Tapi kalau ternyata hukumannya nggak bikin dia sadar akan kesalahannya, nggak bikin dia jadi lebih manusiawi, ya menurut aku rehab juga kurang. Berarti kayak menurut kakak kayak misalkan seandainya aja hukumannya dari rehabilitasi doang, kayak misalkan hukuman beberapa tahun penjara, jangan beberapa tahun deh, beberapa bulan penjara aja. Menurut kakak itu setimpal nggak sama aksi mereka? Beberapa bulan penjara. Iya, setimpal apa enggak ya? Aku nggak tahu ya kalau di penjara itu sebenarnya ngapain. Kamu tahu nggak? Juga sih. Ya, aku nggak tahu soalnya di penjara itu ngapain. Nah, cuman aku tahu kalau di panti rehabilitas tuh ngapain. Karena aku kebetulan jadi salah satu konselor di sana. Jadi aku ikut membantu anak yang terkena tindak pidana, memberikan workshop dan seminar di situ. Gitu. Jadi aku kurang lebih tahu dan makanya aja. Nah, kalau di penjara aku nggak tahu. Yang aku dengar dari mereka ya sebenarnya kurang lebih more sama. Cuman bedanya di sini tuh kalau di panti rehab itu tuh dipersiapkan untuk nanti jadi bisa berfungsi lagi di kehidupan sosial, karena di situ ada kayak belajar menjahit, jadi montir, ada sesi psikologi juga, gitu, mengaji dan lain-lain. Nah kalau di penjara sebenarnya mungkin aktivitasnya kayaknya nggak sebanyak itu. Dan kayaknya mereka cuma sekedar dikurung aja sih ya di penjara, jadi kayak mereka nggak dapat materi terkait kehidupan sosial juga sih. Kayak yang tadi kan sebutin, aku juga baru tahu ternyata ada menjahit, gitu-gitu.
Jadi kurang efektif juga sih ya sebenarnya. Ya nggak bisa dibilang begitu juga sih ya. Iya, kita nggak tahu ya di penjara itu kan sebenarnya apa yang terjadi. Iya, masih tanda tanya besar. Iya. Oke. Cuman itu yang paling penting tuh poinnya, gimana caranya supaya pelaku itu selalu punya efek jerah. Nah, harapannya dengan penjara itu kan orang tuh ada jerah ya. Iya. Yang pertama dia ya tidak bisa bebas. Yang kedua apa tuh? Nama baik ya. Nama baik juga pasti tercemar. Yang ketiga ya jadi susah untuk berfungsi secara sosial ya gitu. Mungkin jadi dicap jelek dan jadi susah kerja dan lain-lain gitu. Jadi ya maksudnya dengan efek buruk di penjara tuh ya berharap orang tuh tidak melakukan lagi dan orang yang belum melakukan tidak mencontoh sebenarnya gitu kan. Cuman ya kita nggak tahu gitu, tiap individu kan beda-beda. Ada juga soalnya orang yang udah di penjara keluar melakukan penjara lagi. Itu banyak gitu kan. Jadi ya makanya tergantung individu. Oke. Apa tanggapan Kak Rafika terhadap umur pelaku yang masih berusia 12 tahun? Tanggapannya tuh maksudnya apa? Tanggapannya kayak kok bisa ini anak tuh ngelakuin hal kayak gini di usia yang sangat muda gitu. Iya. Dimana misalkan kakak 12 tahun nih masih main sama teman kakak, masih main kelereng-kelengan gitu kan. Betul. Terus dia udah kayak gini gitu 12 tahun. Sebenarnya itu balik lagi ke motifnya dia ya. Gitu. Kita harus tahu sebenarnya motifnya dia itu apa. Karena seseorang itu bisa melakukan tindakan pembunuhan itu kan sebenarnya motifnya banyak ya. Ada balas dendam, ada apa sih kalau nggak salah balas dendam, terus adanya sakit hati juga, jadinya dia mau balas dendam, adanya bayar utang, gitu kan, utang piutang, terus juga ada lagi ya masalah cemburu gitu kan. Ya pokoknya motifnya tuh beragam lah ya kenapa orang tuh bisa melakukan pembunuhan. Nah jadi balik lagi kenapa kok bisa ya 12 tahun gitu untuk ngelakuin hal itu. Ya bisa aja karena apa? Pertama bisa jadi modeling. Mungkin dia pernah melihat atau melihat film atau melihat apa yang ngambil contoh gitu. modeling dari yang dia lihat gitu. Terus yang kedua bisa jadi ya karena dia nggak punya otaknya, kalau udah kecanduan pornografi itu kan udah pasti ada sel-sel otak yang rusak ya. Nah dia nggak bisa otaknya itu nggak bisa mengendalikan mana yang benar mana yang salah, nggak punya kontrol ibaratnya gitu. Kayak kamu kalau nyetir nggak ada remnya nabrak, nah sama otak juga gitu. Apa yang membedakan kita sama manusia? Karena kita punya kontrol. Nah, apa yang membedakan kita sama binatang? Karena kita punya kontrol gitu. Nah, kalau ini hal-hal yang bisa merusak kontrol itu apa aja? Kecanduan obat-obatan terlarang, kecanduan pornografi gitu ya. Itu bisa merusak tuh gaming gitu. Nah, itu akhirnya jadi susah ngebedain mana yang boleh, mana yang enggak. Mana hawa nafsu yang harus ditahan, mana yang enggak gitu. Jadi itu bisa jadi ya karena kecanduan itu akhirnya dia susah juga untuk ngendaliin hawa nafsunya dia gitu. Jadi dia jadi budak hawanya sendiri ya, hawa nafsunya sendiri gitu. Dan mungkin di keluarga juga bisa dipastikan gitu ya, pasti sosok figur ayahnya tuh gak berperan. Karena kalau aku bisa bilang gitu, karena iya, itu kan anak cowok ya, dia pasti melihat sama bapaknya gitu, sebagai sosok bapaknya, dan dia juga pasti melihat ibunya lah gitu. Cuman yang paling penting itu bapak itu seharusnya ngajarin, yang mengajarkan kayak anak gitu ya, untuk itu tadi ketika kita udah datang bulan, misalnya cewek dan cowok udah keluar air mani, itu tuh harus apa? Karena kan biasanya ketika melakukan ketika kita terjadi masa puber itu kan hawa nafsu tuh sebenarnya sulit untuk kita bendung. Nah, tapi kalau orang yang normal ya itu ada belajar di sekolah, belajar normal, di keluarga juga dia melihat keluarganya baik-baik ya, masa gue mau terus dikasih tahu juga sebab akibatnya. Kayak kalau kamu melakukan ini sama lawan jenis, efeknya bisa gini. Nah itu tuh sex education tuh penting banget.
banyak orang yang ngerasa itu tabu ya, kayak masa gue ngomongin ini sama anak gue, apakah ngomongin ini sama teman, padahal itu tuh kayak sangat harus kita edukasi supaya tidak terjadi hal kayak gitu. Kenapa mungkin di kampung atau di mana di daerah gitu ya yang kurang pendidikan itu banyak terjadi seks bebas, karena mereka nggak tahu dampaknya apa, terus cara bermain dengan aman tuh gimana gitu, mereka nggak tahu. Padahal itu hal yang harus kita bahas, kita kasih tahu efeknya, dampak negatifnya apa. Let's say pasti ada dampak positifnya, tapi lebih banyaknya dampak negatif kalau kamu ngelakuinnya belum nikah, misalnya kayak gitu. Itu pendidikan yang harus dikasih tahu, tapi banyak orang ngerasa itu tabu gitu. Jadi menurut kakak, seandainya misalkan saya dalam posisi orang tua, seharusnya saya malu apa enggak kalau ngasih tahu kayak gitu? Harusnya enggak dong, karena kan untuk kebaikan anak kita juga ya, gitu. Kayak aku aja dari kecil udah kasih tahu anak aku gitu, kayak hal apa aja yang nggak boleh disentuh sama orang lain. Kalau ada yang nyentuh kamu harus apa, harus teriak, aku pasti mau itu, karena anak kecil pun sekarang bisa jadi korban ya, gitu. Banyak pedofil ya, gitu. Jadi makanya sedini mungkin gitu, aku ngajarin bahkan dari dia udah bisa ngomong gitu, dia udah tahu apa itu bedanya benda itu badan dia, badan orang lain. Ketika orang udah ngerti konsep itu udah bisa dikasih tahu gitu. Berarti lebih awal juga lebih baik ya? Yes, of course. Tapi kalau menurut kakak sendiri, kayak yang tadi di awal-awal itu kan peran seorang ayah itu kan penting. Tapi kalau menurut kakak dengan cara mendidik yang agak keras gitu, itu justru bakal berubah perilaku dia yang kayak dari yang tadi kecanduan pornografi jadi enggak lagi gitu. Tapi dengan cara didik yang keras gitu loh Pak, misalnya kayak dia jadi orang tuanya jadi strict banget, ini nggak boleh, itu nggak boleh, terus dia ngapain dikit dimarahin. Itu menurut kakak lama-lama bakal merusak mentalnya nggak? Kalau keras tapi bertujuan baik, maksudnya dikasih tahu ya gitu, kayak kalau orang udah kecanduan mau nggak mau tuh pasti susah kalau cara lembut ya. Iya. Kayak ibaratnya udah kecanduan merokok, berhenti dong merokok, berhenti nggak? Mau nggak mau rokoknya disembunyiin ya nggak sih, kayak nggak dikasih uang lebih untuk khusus untuk panganin, mau nggak mau kan pasti agak strict dan agak keras ya gitu. Yang sebenarnya dengan cara gitu, selama dikasih pengertian dan aktivitas hal yang lain, penjelasan gitu sih, dan aktivitas yang lain mungkin yang bisa ngebuat dia jadinya, mungkin dia kan nonton film porno karena ketika lagi luar, ya nggak? Nggak mungkin dong lagi pergi acara keluarga tiba-tiba nonton video bokep, kan nggak mungkin ya. Nah jadi kan pasti lagi luar. Nah mungkin ya ketika luang itu bisa dipakai dengan kegiatan yang lain, misalnya anaknya suka musik, ditawarin aja, mau les musik aja nggak, gitu, daripada kamu gabut nih di rumah. Atau nggak apa dia sukanya, kamu suka gaming, mau nggak dibeliin game apa gitu loh. Jadi daripada nonton kan lebih baik juga game itu kan juga menyenangkan ya, gitu. Jadi ketika diberikan hukuman ya dijelasin juga apa begini, karena ya namanya kecanduan tuh pasti awalnya susah, cuma supaya jadi terbiasa, jadi ya udah gitu, kamu harus ngelakuin ini, kamu harus menjalani hukuman ini gitu. Jadi ya anak juga tahu bahwa oh ya ini punishment buat aku karena aku apa, tapi sebagai gantinya ayahku ngapain atau orang tuaku ngapain atau aku dapat hal menyenangkan apa gitu. Karena kan sebenarnya ketika kita nonton bokep itu ada kesenangan juga ya. Iya, ada kesenangan gitu kan. Nah cuman akhirnya kan itu tersimpan ya, kayak kita nonton nih, ada kesenangan, ada fantasi gitu kan, itu kan tersimpan di otak kita. Nah yang jadi masalah itu kadang ketika kita nggak punya kontrol, jadinya kita ngelakuin. Nah sama siapa gitu, misalnya ada teman, ada objeknya, wah pas nih, oh memori-memori kita, fantasi-fantasi kita yang udah kita simpan itu, akhirnya karena ada objeknya kita jadi ngelakuin. Nah kayak gitu, makanya ya untuk itu yang pertama ya pasti mau nggak mau kalau udah kecanduan itu pasti harus strict awalnya. Kira-kira kalau dengan dibatasi kayak gitu,
gimana Kak? Cara yang terbaiknya lah pokoknya. Kayak kita udah batasin nih, kita misalkan udah kasih dia punishment, tapi sekaligus gak buat dia stres juga gitu. Konsul ke profesional. Iya sih. Karena tiap orang pasti beda-beda gitu. Karena kalau konsul ke psikolog misalnya, treatment tiap orang tuh beda-beda. Ada yang misalnya, contohnya aja kecanduan. Kecanduannya karena kenapa? Misalnya ya dia kurang perhatian sama keluarganya. Nah itu kan misalnya treatmentnya nanti jadi family therapy. Tapi ada misalnya kecanduan karena di lingkungannya juga begitu. Nah itu kan bisa beda lagi gitu treatmentnya. Ya kan? Jadi untuk personalize kayak gitu baiknya yang konsultasi ke tenaga profesional. Oke, baik. Apakah ada faktor psikologis yang bisa menyebabkan anak-anak melakukan pelecehan seksual? Faktor psikologis ada. Itu tadi ya, kayak misalnya pola asuh, modeling, akhirnya dia melihat oh iya ternyata, atau mungkin sesimpel kayak orang tua tuh jarang kayak suka ngelakuin hubungan seksual, tapi kayak beda satu kamar atau kamarnya nggak dikunci, tiba-tiba anaknya ngeliat, itu kan masuk ya kayak ketika kita melihat itu kan kita merekam loh gitu. Hebatnya manusia tuh apa yang ngeliat ya kita ngerekam gitu. Jadi ya itu tadi sebisa mungkin pola asuh, lingkungan dan pendidikan moral juga penting ya gitu. Kadang orang fokusnya cuman ya udah anak tuh harus pintarnya akademik, tapi dia lupa gitu bahwa sosialnya juga penting loh gitu. Anak ranking 1 belum tentu loh dia tuh kayak bisa bergaul, bisa empati, kadang kan gitu ya gitu. Jarang ada yang balance gitu. Nah sebenarnya itu sih kayak yang jadi faktor tuh kadang itu pendidikan di rumahnya sih. Perlu banget lah ya, pokoknya peran orang tua tuh sebagai pendampingnya juga paling penting sih ya Kak ya. Kalau seandainya dia dapat apa namanya, misalkan pengaruh dari temennya gitu kok Kak, kayak misalkan nggak mau tapi dipaksa-paksa gitu gimana tuh? Kayak misalkan lu nggak mau ngelakuin ini, ntar gua ngapain dia gitu, misalkan secara apa namanya disakiti secara fisik gitu, misalkan dia ambil pisau kayak disayat-sayat tangannya ntar atau gimana gitu. Kalau misalnya ada paksaan kayak gitu, baiknya kayak gimana Kak? Dan laporin. dia kalau seandainya dia ngancam juga gitu, awas gue laporin ya gitu. Ya maksudnya gini deh, kadang orang yang kayak gitu tuh dia berani karena dia bergrup atau dia punya ibaratnya udah punya teman yang kayak gitu, terus dia mempengaruhi satu orang, baru dia berani itu biasanya. Apalagi kalau seusia kalian kan peer group tuh cukup berperan penting ya. Iya nggak sih, kayak gue harus kayak gini supaya diterima di geng ini ya kan. Kayak kalian akan berusaha mengubah diri kalian untuk in gitu ya sama sebuah geng atau perkumpulan. Nah ya itu sebenarnya pinter-pinter aja gitu. Kalau kalian udah ngerasa nggak nyaman, kalian ngerasa nggak baik, ya kalau kalian udah setidaknya mengutarakan gitu kayak itu tuh nggak baik tahu gitu. Kayak siapa tahu kadang kita nggak tahu ya hidayah tuh datangnya kapan, ya nggak sih? Bisa jadi dari kita, bisa jadi orang lain gitu. Ya yang penting kita usaha dulu aja kayak ngasih tahu, kayaknya kita salah deh ngomongin. Kalau ternyata mereka masih tetap ngelakuin ya udah, toh juga teman kan nggak cuma dia doang sebenarnya. Iya, masih banyak. Jadi harus punya boundaries, batasan gitu. Kalau enggak ya kita akan terus terhanyut aja ngikutin zamannya ini, ngikutin temennya ini, ngikutin ini, dan akhirnya kita capek sendiri gitu. Yang pertama nih kita harus tahu apa sih yang kita suka, apa sih yang kita nggak suka, apa sih batasan diri kita, apa yang masih bisa kita tolerir, karena kita nggak bisa terlalu kaku ya. Karena kita kan juga makhluk sosial, kita butuh bersosialisasi. Jadi yang pertama ya know yourself dulu. Tapi kalau misalkan kayak kalau dalam sekarang kan udah banyak kayak istilah anak zaman sekarang kayak circle-circlean ya gitu ya. Menurut kakak tuh kan biasa anak juga kadang bisa stres juga kan karena pergaulan kayak misal, "Mbak, gua mau terima di sini." Gitu kan. Menurut kakak sebagai seorang pribadi ini ya, pribadi anak gitu, mendingan kita nih berubah untuk masuk ke circle orang lain atau kayak kita jadi tetap jadi jati diri kita aja gitu walaupun kita dibenci gitu. Tergantung gitu, karena ada orang yang ternyata terlalu self-centered, terlalu egois, itu kan juga nggak baik gitu. Jadi yang pertama itu tadi tahu dulu batasan diri kita tuh apa.
kelebihan kita tuh apa, kekurangan kita tuh apa. Nah kalau ternyata kita terlalu kaku makanya orang nggak suka, ya berarti kita misalnya jadi harus belajar apa? Oke, kita harus perbaiki cara komunikasi kita. Gitu. Kalau ternyata menurut orang kita terlalu so asik, oh berarti kita harus belajar self control. Kayak gitu loh. As long as itu positif untuk kita, ya nggak? Karena belum tentu kayak misalnya nih, kamu sukanya musik jazz, kamu pengen masuk ke gen yang sukanya musik metal. Belum tentu kayak ini gue nggak suka, belum tentu ya sekali dua kali memang kayak apa sih ini musik namanya. Tapi kalau ternyata setiap bulan aku rutin ikutan acara konser musik, ternyata seru juga ya musik metal, atau at least ya udahlah sebulan sekali boleh deh gue nongkrong sama si game musik metal. Misalnya kamu punya batas toleransi itu, aduh kalau tiap minggu kayaknya gue nggak sanggup, tapi kalau sebulan sekali gue mau. Nah itu kan sebenarnya ibaratnya kayak toleransi kan. Jadi kamu tetap punya diri kamu sendiri gitu, kayak ya gue sebenarnya gak suka gitu, tapi kamu tetap bisa bertoleransi dengan baik gitu. Toh itu juga akhirnya nggak mengubah selera musik kamu tetap suka jazz gitu. Jadi ya sebenarnya gitu aja. Kecuali ya tuh tiba-tiba lu sukanya si metal ini udah pakai narkoba misalnya gitu, ya berarti kan nggak harus ditemenin ya. Gitu sih. Oke Kak. Dan bagaimana cara menangani korban pelecehan seksual yang masih anak-anak dari sisi psikologis dan emosional? Itu kan pasti traumanya luar biasa ya. Aku berusaha empati ya. Itu kan pasti traumanya luar biasa. Orang yang trauma itu sebenarnya butuh pasti orang yang bisa dipercaya gitu. Jadi ya untuk membantu ya pastinya kita berusaha untuk bisa selalu ada di korban itu. Nah dan mungkin tiap orang tuh butuh waktu yang berbeda-beda untuk sembuh gitu. Ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, ada yang setahun gitu. Jadi dan itu biasanya pasti up and down ya. Kayak mungkin ya udah membaik tiba-tiba ke-trigger down lagi. Itu pasti prosesnya tiap orang beda-beda. Jadi ya hal simple yang bisa kita lakuin ya pasti support gitu ya, untuk selalu meyakini dia bahwa kita tuh selalu ada. Kita tuh nggak mau lo punya teman kayak kamu, dan kamu tuh tetap berharga gitu loh, karena gimana pun kan itu musibah kan bisa dibilang gitu. Jadi ya tetap support sih sebenarnya hal simpelnya. Sama ya itu tadi kalau emang udah susah, udah merasa apa ya, udah kayaknya gue kayaknya makin parah atau malah jadi ada gangguan lain, ya baiknya untuk konsultasi juga. Kalau seandainya posisi kita nih Kak, sebagai teman dia gitu kan, kita udah lihat nih kayak kita mau dengar cerita dari dia, cuma dia tuh kayak menutup diri, kayak membatasi berinteraksi sama kita gitu. Baiknya tuh gimana Kak? Kayak kita bujuk pelan-pelan atau justru kita diemin aja gitu? Ya itu kan berarti dia belum trust ya. Jadi kayak dia bisa kamu mengamati juga sih pelan-pelan kayak kira-kira kenapa dia nggak trust ya sama aku gitu. Bisa kayak ya mungkin hanya juga kayak kalau dia mau cerita atau butuh teman cerita, aku selalu di sini ya. Yang penting bikin dia percaya sama kita dulu gitu ya. Iya. Oke. Jika Kak Rafika ada di posisi orang tua korban, apa yang Kak Rafika rasakan dan akan lakukan? Amit-amit ya. Amit-amit ini. Cuman apa ya, ibaratnya let's say amit-amit aku ada di situ, ya mungkin pastinya yang aku rasain ya nggak tahu ya, hancur kali, ikut hancur lah ya. Itu pasti perasaan seorang ibu, kayak jangankan orang lain gitu ya, kayak kadang kan juga orang lain tuh kalau anak kena musibah tuh yang pertama disalahin pasti ibunya ya. Kenapa ibunya nggak gini, kenapa orang tuanya nggak gini, itu pasti. Jadi kayak selain orang tuh nyalahin, aku udah pasti blaming myself gitu, kayak nyalahin diri sendiri itu udah pasti. Menyesal pasti tuh kayak aku mengalami proses grief yang sangat mendalam pastinya gitu. Dan apa yang akan aku lakuin? Ya mencoba untuk mengikuti proses hukum yang ada dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya gitu kan. Itu sih.
Kalau menurut kakak sendiri, kalau seandainya posisinya nih lagi sehancur-hancurnya kayak gini gitu, tapi kita maksain diri gitu buat kayak berpikir positif gitu, dengan pola pikir yang positif gitu, yang menurut kita kayak oh ini bisa memulihkan diri aku gitu atau gimana gitu, dan kita udah anak kita meninggalkan karena pelecehan, kita malah mikir kayak oh ya udahlah kejadian masa lalu juga gitu kan, aku nggak di situ dan aku juga nggak bisa ngapa-ngapain dan itu udah terjadi di masa lalu, aku harus belajar aja dari pengalaman ini dan aku ninggalin. Menurut kakak itu jadi kayak gimana? Itu bisa jadi nanti malah delay grieving. Gitu. Jadi udah positif di situ, ntar ini lagi. Iya, malah dan bisa jadi lebih breakdown gitu, lebih mental breakdown buat kita jadinya ya ibaratnya delay grieving itu lebih parah dibanding kalau kita ada musibah yang kita all out di situ gitu, kita menjadi diri kita adanya, kita marah, kita menangis, ya itu sebenarnya wajar ya, karena itu kan ibaratnya siapa sih orang kayak ditinggal meninggal karena sakit aja itu sangat menyakitkan gitu. Ini apalagi mungkin kita masih bisa berpikir harusnya itu belum meninggal ya nggak sih, karena kan dibunuh ya ibaratnya. Kayak kalau kita bisa lebih jaga lagi anak kita, lebih apa, mungkin dia nggak akan meninggal saat itu. Pasti kan ada ya pemikiran kayak gitu. Jadi di situ kayak kalau kita nggak admit itu, kita kayak berusaha gue nggak boleh sedih, gue nggak boleh sedih. Itu bisa jadi nanti ketika orang-orang ya udah selesai berdukanya, kita baru sedih dan itu malah makin lebih parah gitu loh. Kayak jadi ngebuat kita yang bisa jadi kena gangguan kepribadian atau mungkin ya apapun gitu, karena ibaratnya kita nggak in reality ya nggak sih gitu, kita udah orang mau udah gimana, kita tiba-tiba sedih dan orang tuh ibaratnya udah nggak yang loh kok baru sekarang gitu, jadi kayak nggak acceptance juga sama kesedihan kita kan gitu. Kalau misalnya kita ada musibah, kita sedih, orang kan akan empati dan kita sedih itu orang akan maklum gitu, mewajarkan bahwa kayak oh iya pasti sedih sih. Tapi kalau kita kayak setahun kemudian baru sedih banget, itu kan orang kayak udah move on juga ya gitu, support system kita udah kayak berusaha ya move on juga, nggak mungkin support system kita akan selalu ikutan sedih kan. Benar. Jadi ya gitu, nanti ya bisa jadi kayak kita sedih tiba-tiba orang kayak nggak terima atau orang udah move on, kita jadi kayak ngerasa nggak acceptance sih, jadi kayak anything can happen. Kalau seandainya gitu, kita dalam posisi, misalkan kakak posisinya orang tuanya, terus aku teman orang tuanya, cara terbaik yang bisa aku lakuin gitu sebagai support sistemnya tuh, mending kayak aku ngomong sabar ya gitu ya gitu, atau semuanya pasti akan berlalu gitu, yang penting sabar aja gitu, atau kayak gimana? Sebenarnya terima kayak validasi, kayak ya ini pasti hal yang sedih gitu. Ini pasti hal yang berat, ya nggak apa-apa gitu. Justru buat orang untuk sadar bahwa nggak apa-apa lo sedih, nggak apa-apa lo kehilangan. Itu kan hal yang memang menyedihkan, itu kan hal yang apa ya ibaratnya, hal yang nggak mungkin dibayangkan lah sebagai orang tua gitu. Jadi ya kita justru harus men-encourage orang itu untuk admit perasaannya. Dan kalau in the worst case scenario nih ya, dia tenggelam gitu dalam rasa sedihnya, benar-benar tenggelam gitu dan kayak stres gitu, kayak gitu, sampai stres itu secara sosial juga stres gitu kan, kayak ditanyain orang iya gitu, terus keseharian dia juga iya gitu. Nah menurut kakak gimana tuh kalau misalnya udah terjadi seperti itu, apakah kita coba support lagi atau hubungin yang profesional gitu? Kalau kita udah nggak bisa dan nggak tahu ngapain ya baiknya udah kita karena bonus kan, siapa tahu dia bisa lebih mau dengar, dia bisa lebih percaya, dia bisa lebih mau terbuka. Dan ini untuk menutup pertanyaan wawancara kita kali ini nih Kak, yang terakhirnya, menurut Kak Rafika, bagaimana orang tua mendidik anak agar dapat mencegah perilaku seperti ini? Oke, yang pertama sebenarnya yang pertama
pertama banget kita harus coba itu bonding sama anak. Jadi kalau kita bonding sama anak, kita deket, anak kayak jadi mau cerita, anak jadi menghormati kita juga sebagai orang tua, dan kita juga bisa tetap ibaratnya apa ya, tahu oh dia gaulnya sama siapa ya, misalnya dia ceritain temennya ini Christian, oh sekarang anak Christian, jadi kita tahu kan. Terus yang kedua, tanamkan nilai moral yang baik sih sebenarnya, itu kayak ajaran agama gitu ya, karena kan nggak cuma akademik ya, spiritual juga itu hal yang harus diajarkan. Nggak bisa orang tiba-tiba lo misalnya Kristen ya lo harus tahu ajaran Kristen, kan enggak, itu semua harus dipelajari. Jadi kayak nilai moral dan spiritual itu juga penting banget untuk disounding ke anak-anak. Yang ketiga itu sex education gitu, kayak jangan ngerasa tabu, jangan ngerasa itu anak kayak gini pas dewasa. Justru mereka harus punya bekal supaya mereka tahu dan tidak melakukan itu secara sembarangan. Ya amit-amitnya kalau sebelum kejadian mereka udah tahu gitu. Yes, dan mereka udah aware kayak ini tuh begini, ini tuh begitu gitu. Karena yang pertama supaya orang itu misalnya nih, supaya kita melakukan suatu hal, kita kan harus tahu, awareness dulu gitu. Kalau kita nggak aware, kita nggak tahu, nggak punya knowledge, ya gimana gitu. Betul sih. Jadi itu. Tapi kalau menurut kakak nih, misalkan dengan kita kayak lihat misalnya anak kita nih bergaul sama seseorang gitu, makin lama kok makin rusak gitu ya, kita lihat gitu kan. Terus kita seandainya ngebatasin pergaulan dia sama anak satu ini, tapi dia malah sedih banget gitu, sampai marah-marah ke kita gitu. Ada baiknya nggak kita lepasin batasannya terus biar tidak bergaul lagi? Diskusi sih sebenarnya. Jadi kayak ya kita harus kasih tahu fakta juga ya, jangan kita sembarangan doang. Kayak misalnya kamu jadi pulang sama dia, jadi pulang malam terus misalnya gitu, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang mereka lakuin. Kalau ternyata mereka belajar atau mereka melakukan hal yang positif kan sebenarnya why not gitu. Jadi yang pertama diskusi dulu, kenapa sih sekarang tuh pulangnya kok malam terus sejak bergaul sama dia misalnya, kenapa gitu. Kasih tahu juga kekhawatiran kita ya, misalnya papa khawatir atau mama khawatir loh, karena kan sekarang tuh banyak kejadian-kejadian yang menyeramkan misalnya gitu, atau enggak tawarkan solusi kayak misalnya kalau kamu mau pulang di atas jam 9 harus persetujuan mama ya, dan juga ini nanti mungkin mama yang jemput misalnya gitu. Jadi kayak win-win solution lah gitu, kayak sama anak, biar anak juga terima gitu. Dan mungkin anak jadinya juga sadar kayak itu salah ya gitu. Kita kasih tahu daripada kamu begadang atau daripada kamu game main sampai jam malam gitu, kamu besoknya jadi kurang tidur, sekolah jadi nggak fokus. Gimana kalau kamu main ya udah Sabtu Minggu aja gitu. Jadi tawarkan ya diskusi dengan baik dan tawarkan juga alternatifnya sih. Jadi jangan orang tua tuh kebanyakan marah aja kan, nggak ngasih tahu gitu kayak apa nextnya yang bisa kamu lakuin, apa pilihan positif yang bisa kamu lakuin gitu. Kadang-kadang kita juga bingung ya kan, Christian, kamu jangan duduk di situ. Kenapa? Terus jadi bagaimana ya? Dan kenapa nggak boleh duduk di situ? Karena kan orang tua gitu doang. Kamu nggak boleh ya main sama si Intan misalnya. Kenapa? Dan kenapa jadi nggak kan, boleh? Tapi kalau aku kasih tahu Christian, kamu jangan main sama Intan, soalnya kemarin tuh orang tuanya sempat kena kasus korupsi gitu. Nanti kamu jadi ke bawah-bawah, udahlah batasin dulu. Kamu jadi berpikir kan, begitu gitu loh. Jadi kayak ngebuat anak tuh kita harus kasih reason. Aku tuh belajar juga dari anak aku gitu sih, kayak ketika aku melarang sesuatu, ketika dia tahu reasonnya, itu akan easy untuk mereka untuk nurut. Berarti kalau menurut kakak sampai tahap mana, misalkan kayak anak tetap ngeyel gitu, habis kita kasih tau kayak gitu, tetap ngeyel gitu kan, sampai tahap mana kita harus keras sama dia, kayak sebelum dia tuh jadi terbawa sama pergaulan gitu, jadi rusak dirinya. Mungkin kalau terbawa pergaulan atau rusak itu tadi, kitanya yang pertama harus bisa menempatkan anak di lingkungan yang baik ya. Kayak let's say dia cari sekolah yang baik, itu kan ngaruh ya. Gitu.
kayak pergaulan dia di sekolah A dan B, kita survei, kita lihat lagi. Itu sih sebenarnya yang pertama tuh daripada kita mengobati sebenarnya lebih baik kita mencegah kan. Betul. Ya, nah, jadi itu sih kalau aku prefer kita preventif gitu, kita mencegah. Jadi daripada anak terbawa lingkungan yang tidak baik, lebih baik kita ngasih di lingkungan yang baik. Oke, segitu semua sih, udah semua nih pertanyaan kita nih yang hari ini kita mau tanyain ke Kak Rafika. Kita terima kasih banyak ya Kak udah mau menghadiri acara San Marino TV kita nih. Semoga bermanfaat. Ya, banyak sih yang bisa diambil Kak dari acara kali ini ya. Terutama dari tadi banyak yang respon Kak Rafika ya terkait dengan orang tua dan anak, pengawasannya, pendampingannya, dan bagaimana jadi support system yang baik juga gitu ya. Banyak lah pokoknya yang kita bisa belajar dari Kak Rafika, terutama dari para pemirsa ya yang menonton ya di San Marino TV ini ya. Baik, untuk acara kali ini akan saya tutup. Terima kasih para pemirsa yang telah menonton sampai akhir. Semoga ketemu lagi di acara selanjutnya. Bye bye. Saya Marvel signing out.